Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya. Saya tuh kali ini mau membahas mengenai harga sembako. Harga sembako keseharian kita menjelang tahun baru ini, harga sembako semakin naik dan semakin naik. Harga sembako menjelang tahun baru semakin naik karena bertambahnya permintaan pasar, di mana naiknya harga sembako ini tentunya ini berpengaruh kepada kita semua sebagai rakyat ya, yang membutuhkan sembako, yang harus beli sembako untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin beras yang dulunya 12.000 jadi 13,5 atau 13.000. Mungkin beras premium yang dulunya 14 atau 15 jadi 16 atau 17 ya. Mungkin ada juga yang sampai 19.000 per kilo gitu. Harga sembako ini naik mungkin juga karena dipengaruhi oleh cuaca. Dipengaruhi oleh iklim cuaca yang mulai masuk musim hujan, dimana akhir-akhir yang lalu banyak sekali terjadi banjir. Banjir ada di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Tentunya hal ini mempersulit para petani untuk mendapatkan hasil pertanian yang melimpah. Dipersulit apalagi kalau terjadi banjir atau banjir bandang, yang mana pertanian mereka terendam di dalam air banjir. Tentunya akan membuat para petani gagal panen. Dan bila mana gagal panen, tentunya hal ini akan membuat mereka rugi. Sehingga karena faktor-faktor demikian membuat harga-harga sembako dari beras, dari gula, dari bawang merah, bawang putih, tomat maupun sayur-sayuran semuanya naik. Semuanya naik, termasuk harga cabai. Mau cabai rawit atau cabai yang besar-besar itu semuanya naik. Ini dikarenakan susahnya mendapatkan hasil yang melimpah di musim hujan, apalagi bila mana terjadi banjir dan banjir bandang yang membuat para petani gagal panen, hasil yang tidak maksimal dan mengalami kerugian. Itu untuk mendongkrak para petani dengan susahnya bertani bila mana terjadi banjir dan banjir bandang, sehingga harga-harga melonjak. Ditambah lagi mendekati tahun baru. Tentunya permintaan pasar semakin bertambah. Dan bukan hanya itu aja, karena di tahun baru nanti tentunya upah-upah dari pemerintah akan naik. UMR akan naik tentunya ya. Dimana kita harus siap stok dulu sebelum harganya terlanjur naik drastis. Stok dulu sembakonya sebelum naik drastis, supaya kita nggak kaget, supaya uang kita nggak tergerus lebih lagi. Walaupun mungkin selisihnya tidak seberapa, mungkin cuma selisih 1.000, 2.000. Tapi kalau dikalikan, kalau kita beli beras selisihnya cuma 1.000, 2.000 ya. Kalau dikalikan kita beli 10 kilo beras, atau mungkin 5 kilo atau 15 atau 20 kilo, kan lumayan kan selisihnya. Jadi selisih 10.000, selisih 20.000 kan lumayan gitu. Dan tentunya mendekati tahun baru ini, di mana tahun baru dan Natal itu menjadi puncak musim hujan. Puncak musim hujan di Pulau Jawa dan Sumatera dan sekitarnya. Siap-siap di puncak musim hujan, siap-siap kedatangan banjir. Siap nggak siap, kita harus siap akan kedatangan banjir dan banjir bandang.
maupun tanah longsor, tanah bergerak, itu adalah bencana hidrometeorologi. Bencana yang dikarenakan iklim atau cuaca, karena curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi. Harus siap akan kedatangan banjir dan banjir bandang, terutama di daerah yang rawan banjir. Ini hanya sekilas informasi saja. Ini hanya sekilas informasi supaya kita lebih waspada lagi akan memasuki puncak musim hujan. Kalau kemarin-kemarin aja belum puncak musim hujan sudah terjadi banjir, sudah terjadi banjir bandang, sudah terjadi tanah longsor, tanah bergerak, sudah terjadi tanggul jebol. Kita harus lebih siap lagi untuk memasuki pusat atau puncak dari musim hujan. Ya, yaitu diperkirakan di hari Natal dan tahun baru. Akhir Desember dan awal Januari itu akan menjadi puncaknya musim hujan. Itu menurut prediksi dari BMKG. Benar tidaknya kita nggak tahu. Apalagi ya kalau musim hujan itu pastinya kalau terjadi badai, hujan angin itu juga mengerikan, apalagi angin puting beliung. Maka dari itu kita harus menjaga kewaspadaan kita terhadap segala sesuatu yang akan tiba-tiba terjadi, supaya kita tidak kaget, supaya kita sudah siap mental akan segala sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Entah hujan angin, entah hujan badai ya, entah angin puting beliung, entah tiba-tiba terjadi banjir bandang, terjadi banjir atau tanggul jebol gitu ya. Kita harus siap. Dan itulah kilasan video kali ini. Terima kasih bagi para subscriber yang sudah selalu mengikuti ya pembahasan video di channel ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar. Ada kurang atau lebihnya di dalam pembahasan saya minta maaf. Dan bila mana saya menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Karena channel ini adalah channel keseharian. Channel ini adalah channel pembahasan keseharian yang selalu ingin saya bahas. Banyak hal yang saya bahas di channel ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.